Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vander Halisa dari kelas 2 Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengkodikan di MATLAB dengan menggunakan metode yang bernama konvergen. Jadi di sini saya sudah menuliskan kodenya di MATLAB sebagai berikut. Nah, kali ini saya akan menjelaskan per barisnya atau per line-nya. Jadi di line pertama ada saya mengetik CLC. Nah, sebelum saya menjelaskan apa sih itu metode konvergen. Nah, metode konvergen di dalam analisis numerik itu adalah metode yang solusinya mendekati solusi sebenarnya seiring bertambahnya iterasi atau langkah komputasi. Nah, yang pertama ini ada CLC ya. CLC itu kegunaannya apa sih, teman-teman? Nah, CLC ini adalah sebagai untuk membersihkan command window. Jadi di dalam suatu pemrograman di MATLAB itu pasti menggunakan CLC untuk apa ya, yang nantinya itu pas di running itu jauh lebih gampang, dan kalau misalkan nanti mau diulang itu nanti bisa delete dengan sendirinya seperti itu. Jadi nggak ribet lagi, teman-teman. Terus yang baris kedua yaitu SYMS X itu merupakan definisi dari X sebagai simbolik dan bisa dioles secara matematika gitu. Kemudian baris line keempat sampai dengan ketujuh itu adalah inputan yang ingin teman-teman input gitu. Jadi ini menyesuaikan. Kemudian pada line ke-9 itu ada iterasi ya. Iterasi 1 itu mulai dari iterasi 1 yang dimana yang memang konvergen itu yang menggunakan iterasi, karena yang tadi sudah saya jelaskan, karena konvergen itu pasti ada iterasi yang memang sudah ditentukan gitu ya, teman-teman. Kemudian yang di line 10 itu ada FA atau eval yang berisikan subs ya, terus variabelnya itu ada Y, X dan juga A. Hitung nilai fungsi Y itu di titik tebakan awal yaitu A gitu ya. Terus lanjut di baris ke 12 sampai ke 28 itu ada while else gitu, FA, dan FA-nya ini nilai FA-nya itu lebih besar daripada E. Jadi selama fungsi FA ini lebih besar daripada toleransi error, itu maka akan dilakukan sebuah operasi gitu, sebuah pengoperasian. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian pada baris 14 itu FA-nya kan sama dengan eval. Nah, eval subsnya itu dimasukkan lagi tuh variabel-variabel yang tadinya memang sudah dimasukkan, yaitu Y, X dan juga A. Nah, terus cara menghitung itu, hitungnya itu dimulai dari nilai fungsi yang di A tadi, pengulangan gitu. Karena tadi kan sudah di while ya, sudah ada pengulangannya. Nah, itu diulangin lagi di line ke-14. Terus kemudian baris ke-15 atau line ke-15 itu ada GA sama dengan eval. Itu isinya sama saja subs dan juga beserta elemennya, tapi elemennya itu G, X dan juga A. Nah, kalau di GA ini hitungnya nilai turunan dari si A ini. Jadi kalau FA tadi itu nilai yang sesungguhnya atau nilai yang memang sudah ditentukan, kalau misalkan GA ini adalah nilai dari turunan si A yang sudah ditentukan tadi gitu. Turunannya, teman-teman gitu. Kemudian untuk baris ke line ke-16 sampai dengan 19 itu jika nggak sama dengan 0, itu tampilan pesan akan ada pembagian dengan 0 gitu dan keluar dari loop atau break gitu. Jadi itu tuh kayak sebuah fungsi atau sebuah bacaan buat ini tuh benar apa enggak inputnya, seperti itu. Jika ada error pasti nanti ada akan kayak notifikasi bahwasannya penginputan itu salah, kurang tepat gitu, teman-teman. Kemudian di baris ke-20 ini itu kan B sama dengan A min FA per GA. Jadi itu updatean nilai B menggunakan metode Newton-Raphson gitu ya, teman-teman. Terus baris ke-21 itu ada print. Nah, print ini buat menampilkan hasil iterasi ke layar gitu. Iterasinya yang mana? Ya iterasi nilai A, B, FA dan juga GA gitu. Intinya kalau misalkan print itu buat menampilkan seluruh yang nantinya kita sudah input ke dalam codingan tersebut. Terus kemudian
Setelah selesai baris ke-20, maaf teman-teman, buat mengupdate nilai A dengan B itu bentuk iterasi berikutnya itu baris ke-23 sampai ke-25. Intinya tuh kalau udah di print nanti kita membuatnya lagi seperti di baris ke-21. Nah, jadi yang mau di print itu apa saja kita masukkan dengan menggunakan tanda kurung dan juga petik 1 gitu ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, baru deh di situ pada baris ke-23 itu kita baru bisa tuh mengupdate nilai A dengan B untuk iterasi berikutnya sampai ke baris 23 sampai ke baris 25. Nah, kalau ke baris 27 itu iterasinya kan tambah 1, berarti kan melebihi dari apa yang sudah ditargetkan. Misalnya iterasi itu hanya sampai 10, tapi karena tambah 1 berarti jadi 11 seperti itu. Dan seterusnya mengikuti keinginan kita, jadi sesuai kebutuhan gitu. Nah, setelah selesai ditampilkan nanti hasil akar yang ditemukan itu bakal terdetek teman-teman. Membuat sebuah outputnya ya teman-teman. Jadi sini kita bisa langsung run aja. Nah, konvergennya masukkan persamaan Y. Jadi persamaan Y-nya itu adalah 2 dikalikan dengan X. Kemudian X-nya itu pangkat 2. Nah, 2 dikali X pangkat 2. Ini sebentar teman-teman. 2 dikali X pangkat 2 min 3. Kemudian kali X min 5. Terus kita enter. Nah, kita disuruh untuk memasukkan tebakan A ya teman-teman. Tebakan A-nya adalah 10. Nah, untuk toleransi errornya sendiri yaitu 0,0001. Jadi pada MATLAB dan pada pengkodian lainnya itu koma itu digantikan dengan titik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menuliskan atau menginputkan sebuah desimal ke dalam satu program itu menggunakan titik. Kalau misalkan pakainya koma itu nanti tidak bisa terbaca error ya teman-teman. Outputnya itu nanti tidak bisa muncul gitu. Terus kemudian kita enter. Nah, di sini untuk batas maksimal iterasinya itu kita tuliskan saja 10. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini udah hasil akhir atau hasil dari outputan yang sudah kita input pada metode konvergen. Yang tadinya kita membahas tentang metode konvergen, sekarang adalah metode scan. Jadi apa sih membedakan antara konvergen dan scan ini? Jadi sebetulnya sama-sama akan menginput suatu inputan berupa angka, dan di dalam iterasi tersebut yang nantinya akan kita outputkan gitu menjadi sebuah hasil yang kita inginkan gitu ya. Cuma yang membedakan adalah kalau tadi konvergen itu memiliki turunan dari nilai A-nya, sedangkan scan itu tidak memerlukan turunan yang akan kita hitung gitu. Jadi ya udah nilai A ya tetap bersifat nilai A, nggak ada turunannya seperti itu teman-teman. Prinsipnya mirip metode Newton-Raphson juga, tapi tidak butuh menghitung turunan gitu intinya ya teman-teman. Nah, scan ini menggunakan 2 tebakan awal sebagai A dan juga B, dan juga mengaproksimasi turunan menggunakan garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada grafik fungsi. Nah, untuk kodenya sendiri itu sebetulnya sama, karena di MATLAB itu sebenarnya tuh ada beberapa opening line itu versi MATLAB, cuma yang diajarkan dari dosen saya di analisis numerik itu ketika menggunakan MATLAB itu katanya lebih gampang dan lebih kayak lebih terstruktur itu kalau misalkan kita pakai bahasa yang menggunakan CLC gitu teman-teman. Jadi itu lebih gampang nantinya untuk kita meremove atau kita mengganti, kita menginput, dan juga outputnya itu nanti terbacanya mudah gitu teman-teman. Katanya seperti itu. Nah, kemudian kita mungkin mulai dari line yang ke-4 sampai ke-8 ini ya. Itu kan ada Y, A, B, E, dan N. Nah, kalau yang Y itu untuk menginput fungsi persamaan dari YX. Kalau A itu memasukkan tebakan pertama A, yang B juga masukkan tebakan kedua B, kemudian yang E itu untuk menginput atau masukkan toleransi error gitu. Sama aja. Kemudian yang N itu buat menginput atau memasukkan batas maksimal iterasi. Barisnya yaitu 10 gitu pada iterasi ke-1.
Kemudian pada line ke-11 itu ada FA sama dengan eval yang berisikan subs, dan di situ ada variabel Y, X, dan juga A. Sama saja seperti di konvergen tadi ya teman-teman. Nah, kita lanjut aja langsung ke baris atau line ke-14 sampai dengan 27. Nah, itu ada while, else, FA, dan itu lebih besar daripada E ya teman-teman. Nah, ini itu ulangi proses selama nilai fungsi di A masih lebih besar dari toleransi yang kita ketikkan gitu. Jadi kalau misalkan line 14 sampai 27 itu kan mengandung while. While itu kan untuk sama aja kayak looping gitu lah teman-teman. Cuma istilahnya tuh di sini kali ini itu menggunakannya while gitu. Tapi fungsinya itu hampir sama dan sama seperti looping atau pengulangan gitu. Dari apa yang sudah kita input di variabel A, dan ini itu sifatnya atau nilainya itu harus lebih besar daripada E, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk baris ke-19-nya itu sama aja, print untuk nantinya kita membuatkan output, printnya itu harus lengkap di dalam tanda kurung dan menggunakan petik 1 ya. Untuk apa saja sih yang akan kita print nantinya, kita masukkan di situ semuanya gitu ya teman-teman. Itu ada iterasi A, B, C, F, A, F, B, F, C gitu ya. Nah, itu harus lengkap karena agar semuanya terbaca, inputannya tuh nanti muncul gitu, terbaca semuanya. Nah, oke, wait sebentar teman-teman. Nah, baris ke-20 sampai ke-21 itu kan ada A sama dengan B, A sama dengan C. Itu hasilnya itu itu fungsinya untuk dipakai di iterasi berikutnya gitu. A jadi B, B jadi C, seperti itu. Simpelnya seperti itu, dan itu untuk dipakai di iterasi berikutnya agar nanti outputnya pastinya terbaca teman-teman, nggak error gitu ya. Kemudian untuk line ke-22 sampai ke-25 ini ya. Nah, ini nih yang beda. Tadi kan di konvergen itu nggak ada dis ya, nggak ada dis atau berhenti, nggak ada break, itu langsung ke end terus ke print gitu langsung ya. Kalau misalkan pakai konvergen itu, kenapa di scan ini ada? Karena scan itu ya tadi tidak memiliki turunan. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai break atau kita nggak menyetop dis di situ, jadi nanti nggak terbaca outputnya gitu. Jadi kenapa di scan ini ada harus menggunakan break dan end, kemudian baru print lagi, itu agar nantinya di outputnya itu nanti hasilnya sama dengan kita menggunakan konvergen gitu. Karena kan di scan ini nggak harus menurunkan dulu dari variabel yang asli gitu kan. Nah, itu teman-teman yang membedakan tuh di akhirnya saja. Nah, ini dis, berhenti, break, end, terus pada line ke-26 itu iterasi sama dengan iterasi plus 1. Ini sama aja kayak tadi ya, iterasinya tetap plus 1 gitu. Nah, di baris yang terakhir yang di fprint itu setelah loop selesai atau while-nya selesai, itu nanti akan menampilkan hasil akar yang ditemukan. Outputnya sama aja. Nah, outputnya itu seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya sama kan? Tadi kan juga 2,500 sekian gitu kan, sama aja kan tuh. Tadi saya juga udah masukkan persamaan Y-nya tuh juga 2 dikali X pangkat 2 min 3 dikali X min 5. Hasilnya sama kayak yang di konvergen tadi, ya kan? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang membedakan itu hanya saja konvergen menggunakan turunan, yang turunannya itu langsung diinputkan ke dalam progresnya, ke dalam codingnya, sedangkan scan itu tidak perlu menurunkannya, tapi ada tambahan bahasa di dalam codingannya seperti itu, karena menggunakan metode scan. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Terima kasih. Bismillah, nilai A, amin Bu Iif.